Halo, Halo, apa kabar? baik, baik. Baik ya, Pak. Nah, Oh oke. ya, Ya, Pak Toto, ini tadi saya sudah perkenalan sedikit, jadi saya ingin kenalin lagi Pak Toto Raharjo ini, beliau adalah inisiator dari Sanggar Anak Alam. Nah, kita malam hari ini pengen ngobrol nih Pak, soal pendidikan alternatif buat anak dan remaja. Yang kita tahu di Sanggar Anak Alam kan ada dari ini ya Pak, dari PAUD ya. Dari tingkatan PAUD, ya PAUD PAUD sampai sampai SMA ya Pak SMA. ya. Ya, Oke. Jadi kita mau mengawali dari hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, Pak. Nah, tema Hari Pendidikan Nasionalnya tentang belajar dari COVID-19. Kalau menurut Pak Toto sendiri tuh gimana ngelihat pendidikan di Indonesia? kalau pendidikan di Indonesia itu kan sangat sangat menyulitkan orang untuk belajar sendiri. Jadi Ya. ya susah kalau menurut saya karena memang desainnya itu desain yang tidak membebaskan orang untuk belajar sendiri. Jadi yang terjadi eh, hanya memindahkan sekolah saja ke rumah. Sebenarnya problem sudah lama sebenarnya. Jadi COVID ini malah justru menguji itu. Jadi Oh, menurut saya semakin menyulitkan orang itu loh. Kalau oh, di kalau di Salam nggak ada masalah karena memang sejak awal desainnya adalah memang bagaimana setiap orang bisa belajar mandiri sebenarnya itu. Tapi oke. ya Ya. problemnya hanya nggak bisa ketemu langsung itu aja. Tapi Oh ya. mereka udah punya agenda sendiri dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam mereka ngapain itu udah punya gitu. Sudah mandiri Sudah ya, Pak di ya? ya sudah rencana sejak awal semester itu mereka udah menentukan mau ngapain. Oke. Ya kira-kira begitu. Ya, jadi kalau di teman-teman yang di Salam, Sanggar Anak Alam sendiri, sebetulnya situasi ini mungkin yang berbeda hanya tidak ketemu temannya ya Pak ya di Ya, sekolah. ya, Tapi ya. kalau rutinitas, kemudian pembelajaran di rumah yang dilakukan itu sebetulnya sejak awal memang mereka sudah Iya, dibiasakan dari itu. ya. Nah, Pak, Jadi kalau sebetulnya yang disebut dengan pendidikan alternatif itu apa sih Pak? ya pendidikan alternatif itu yang membedakan satu bahwa yang kita maksudkan pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi pendidikan itu sangat tergantung dengan apa yang disebut ekosistem pendidikan itu. Ekosistem pendidikan itu ya terdiri dari orang tua, siswa, guru ya kalau di Salam itu fasilitator dan penyelenggara juga masyarakat yang bersinggungan itu pertama prakteknya begitu. Tetapi yang dimaksudkan alternatif juga cara pandangnya, ideologinya alternatif apa enggak. Oke. Nah banyak orang ngomong alternatif tapi mungkin hanya metodenya yang alternatif, tapi ideologinya sama. Itu yang enggak Ah, alternatif menurut saya. Yang menurut saya yang paling penting justru di ideologinya. Ideologinya harus harus alternatif, bukan ideologi neoliberal yang selama ini menguasai apa namanya yang menguasai pendidikan kita secara mainstream. Itu poinnya di situ. oke. Nah, kaitannya dengan tadi pendidikan sekarang yang neoliberal, sebetulnya kan ini juga kalau kita bicara soal pendidikan itu juga Hmm. berangkat dari sebuah apa? Kalau kita mengenal ada Bapak pendidikan misalnya Ki Hajar Dewantoro ya Pak. Nah kalau dikaitkan Ya, dengan ajarannya Ki Hajar Dewantoro dengan apa yang menjadi ideologi dari sekolah Salam sendiri seperti apa Pak? ya banyak orang terutama orang-orang taman siswa itu menganggap bahwa Salam sangat taman siswa sangat sangat dihajar Dewantoro ya, dan yang jelas mungkin yang mereka menangkap karena menurut saya Ki Hajar Dewantoro itu ya lawannya neoliberal itu yang Okay. jelas itu. Nah jadi di Indonesia ini walaupun dia dianggap bapak pendidikan Indonesia, tapi menurut saya pendidikan di Indonesia tidak menganut apa yang
diajarkan oleh Ki Hajar menurut saya. Jadi kalau Ki Hajar itu sangat alternatif menurut saya. Oke. Kalau dibandingkan dengan situasi pendidikan yang mainstream sekarang ini. Jadi sangat alternatif Ki Hajar itu, taman siswa mestinya. Cuma sekarang taman siswa nggak percaya diri, jadi ya sudah kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, kira-kira begitu, Mas. Oke, nah jadi ini juga yang jadi dasar ya Pak sebetulnya berdirinya Salam ya Pak ya? Atau ada latar belakang lain selain tadi satu ideologi dari Ki Hajar Dewantoro, atau ada latar belakang lain kenapa Bapak kemudian fokus di pendidikan alternatif ini Pak? Ya, hal lain ya, saya tidak bisa lagi menunggu perubahan pendidikan dari negara, dari pemerintah terutama. Ya sudahlah, harus walaupun kecil kita bikin sendiri yang dalam tanda kutip mandiri. Alternatif itu juga salah satunya adalah mandiri. Mandiri apa? Ya sejak dari cara berpikirnya sampai pengelolaannya harus mandiri gitu, tidak tergantung dengan siapapun gitu loh. Kira-kira itu. Ya. Nah, itu yang membuat ya, oke, silakan. Ya, okay. Yang bikin apa, Pak? Itu yang membuat apa, terutama di komunitas itu sendiri yang menentukan, bukan lagi ditentukan oleh orang lain. Itu juga salah satu ciri alternatifnya di situ. Ya. Nah, Pak, sebetulnya sejak kapan sih Pak Salam ini berdiri Pak, atau diinisiasi gitu? Apakah perjalanannya terus langsung bisa jadi seperti ini namanya Salam, atau sebetulnya berangkat dari, kalau tadi saya tertarik banget pendidikan alternatif yang Bapak sampaikan itu ada pelibatan orang tua di dalamnya, bahkan pelibatan masyarakat di dalamnya gitu, tidak sekedar pengajar atau fasilitator dan juga peserta didik, tapi ada orang tua, ada juga masyarakat. Nah, itu sebetulnya sejak kapan sih Pak Salam ini berdiri Pak? Kalau awalnya ya kan di kampung dulu, istri saya yang di kampung saya dulu tahun 80-an, tapi yang di Jogja itu sejak mulai tahun 2000-an. Mulai tahun 2000-an. Jadi ini sudah hampir 20 tahun ini yang di Jogja ya. Wah, hebat. Udah mau ulang tahun perak ini Pak, kalau sampai 25 ya, kan? Ya. Jadi ya sekitar mulai tahun 2000-an ya kita mulai diawali mendirikan PAUD ya, kelompok bermain sampai TK. Kalau di Salam namanya Taman Anak, bukan Taman Kanak-kanak. Oh, jadi kalau taman, kalau di biasanya TK di situ namanya Taman Anak-anak gitu ya Pak? Ya, karena kanak-kanak itu kan itu menghina anak-anak. Jadi Taman Anak, bukan Taman Kanak-kanak. Ya. Kenapa bisa menghina Pak kalau Taman Kanak-kanak? Ya kanak-kanak itu kan konotasinya kan ya namanya kekanak-kanakan itu kan jadi negatif kan rada negatif gitu. Jadi makanya kita lebih ke taman anak. Kalau taman anak itu lebih menganggap anak itu sebagai subjek ya Pak ya, betul, bukan sebagai objek ya. Nah, ini jadi hal yang baru juga nih Pak buat saya Pak. Jadi selama ini, atau mungkin buat teman-teman juga ya, jadi ternyata di situ ada menyebutnya adalah taman anak-anak. Jadi menjadikan anak itu sebagai subjek, bukan sebagai objek dari sebuah pembelajaran. Oke Pak, ini ada yang keren nih Pak. Pak Toto kok nggak pernah buka Salam di Ungaran atau di provinsi lain? Kenapa sih Pak? Ya nanti kayak nanti kayak apa itu kayak kalau orang buka toko terus dibuka di mana-mana apa namanya franchise, nanti jadi kayak franchise dong. Iya, nanti jadi perdagangan. Ini sekolah itu atau pendidikan itu salah satu yang alternatif itu ya nggak boleh masuk menjadi barang dagangan atau komoditi. Gitu. Jadi nggak mungkin kita buka di mana-mana. Tapi kalau ada orang atau teman lain atau pihak lain yang tertarik mau mengadopsi Salam ya
silahkan, dan kami akan dukung tukar pengalaman atau apa. Dan sekarang banyak di mana-mana, udah di Bantul ada, di Kelurahan Panggung Harjo ada, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana, tapi mereka dengan mandiri dan juga sesuai dengan konteksnya, tidak hanya fotokopi salam ya, tetapi apa konteksnya di sana. Kebetulan kebetulan saya tiap tahun itu bikin semacam workshop untuk teman-teman yang tertarik mau menghadapi itu, ada workshop sekolah merdeka itu. Nah, biasanya alumni ini yang akhirnya membangun di mana-mana gitu ya. Jadi salam tidak akan buka di mana-mana. Ya. Oh ya, berarti sebetulnya satu ideologi yang dianut adalah bahwa salam tuh cukup satu di Jogja, tetapi kemudian silahkan justru membuka lewat pembelajaran-pembelajaran yang diadopsi dari sekolah salam ya Pak ya. Jadi itu yang. Nah, buat kamu Mas Kanting, lalu tadi ada Mas siapa ya? Mas Matius atau siapa tadi sempat menanyakan kenapa nggak buka. Nah, ini jawabannya. Jadi sebetulnya bukan nggak mau buka, justru ngasih peluang buat kamu itu bisa mendirikan sekolah alternatif seperti yang dilakukan oleh Pak Toto dengan Sanggar Anak Alam, ya Pak ya? Ya, kayak di Panggung-Harjo itu namanya sekolah akar rumput, itu mereka sendiri yang bikin, kami hanya membantu tukar pengalaman ketika mendesain prosesnya dan sebagainya, tetapi mereka secara mandiri, bahkan itu dikelola penuh oleh seluruh orang tua siswa di sana. Pak, ada pertanyaan nih Pak. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ya, Mbak Putri, saya mau tanya ke Pak Toto dong. Berkaitan dengan kurikulum dan metode pembelajaran di Salam seperti apa, Pak? Gini, kalau mestinya yang namanya kurikulum itu kan harus secara mandiri, harus dibikin oleh tiap sekolah, gitu loh. Jadi karena tiap sekolah itu sendiri yang paham. Dulu kan sekolah guru kan salah satunya kan diajari bikin kurikulum, tapi kenapa nggak bikin kurikulum sendiri kan, itu kan. Nah, ya di Salam kita bikin sendiri. Nah, yang saya pelajari gini, saya pelajari seluruh kurikulum sejak dari zaman Belanda sampai sekarang ini, saya coba pelajari sebenarnya gimana sih maunya mereka gitu. Nah, orang bikin kurikulum biasanya menentukan ada indikator ya, usia sekian mereka mesti paham apa, mesti mampu apa, mesti bersikap apa gitu ya. Nah, ternyata dari indikator itu yang seluruhnya diterjemahkan menjadi mata pelajaran. Maka jangan heran kalau di tingkat SD pun ada sekian, bahkan ada 15-20 mata pelajaran, karena mata pelajaran itu diterjemahkan dari indikator. Nah, di Salam nggak seperti itu. Indikator kita bikin juga, cuma indikator itu hanya di tangan guru ya, hanya di tangan fasilitator, tapi seluruhnya memulai dari apa yang hendak dipelajari oleh setiap siswa. Jadi setiap siswa itu punya kecenderungan berbeda, mereka akan, nah caranya apa? Caranya mereka mau pengen belajar apa, ya sudah mulai dari riset. Jadi sejak kelas 1 SD itu, kelas 1 SD itu sudah dengan cara riset itu. Nah, nanti di dalam riset itu barulah ada konteksnya dengan matematika, dengan urus masalah sosial, geografi, apa itu dari konteks itu. Bukan, jadi di Salam nggak ada mata pelajaran. Yang ada adalah setiap anak punya proyek riset, dan tugasnya fasilitator atau guru di sinilah yang mengkontekkan terhadap pengetahuan atau hal-hal aspek-aspek yang lain di situ. Ini kalau diceritakan panjang. Ya, jadi setiap anak diberikan ruang gitu ya Pak, ruang untuk menentukan apa yang akan dipelajari, dimulai dengan riset yang mereka lakukan. Kemudian, betul, karena ya?
karena menurut saya mata pelajaran itu adalah alat untuk keseragaman setiap orang gitu loh. Padahal orang nggak bisa diseragamin. Artinya mata pelajaran itu menjadi alat penceragaman dan menjadi alat pembunuhan dari kecenderungan setiap siswa, dari keunikan setiap siswa itu dibunuh oleh apa yang disebut mata pelajaran gitu loh. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Ya, agak susah diterima pasti ya. Iya, karena kita kayak terbiasa banget ya Pak, dari misalnya kalau dari kita kecil, dari saya sekolah SD misalnya ya, saya kebetulan nggak menguasai, saya kebetulan kalau disuruh pelajaran yang kaitannya sama kimia misalnya gitu ya, waktu SMA, itu saya nggak pernah dong Pak, gitu. Nah, jadi saya nggak suka ke situ, tapi suka nggak suka kita harus belajar soal itu gitu kan. Nah, itu kan jadi kadang jadi beban tersendiri kalau pas ada udah gitu misalnya gurunya galak, nggak dong gitu kan, itu jadi beban sendiri. Wah, besok ada pelajaran ini, jadi nggak semangat buat belajar. Nah, Pak, ada pertanyaan nih dari Mbak Anggi. Seberapa efektif sih Pak pendidikan alternatif kalau menurut Pak Toto sendiri, Pak? Ya, kalau menurut saya sangat efektif, berangkat dari kebutuhan anak kok. Berangkat dari apa yang diminati anak, yaitu sangat efektif gitu. Karena sejak awal berangkat dari minatnya anak-anak, bukan minatnya kita. Bukan minat itu orang sangat tua efektif ya, Pak? Gitu. Makanya satu bukan contoh minat gini. Orang tuanya ya? Betul, bukan. Jadi di situ akan ada dialog antara orang tua, fasilitator, anak ini menjadi ada proses dialog sehingga akhirnya menentukan oke, kalau begitu semester ini saya sebagai siswa kelas sekian akan merencanakan proyek risetnya dalam satu semester ini. Itu melalui dialog bareng-bareng gitu loh. Ya. Gitu. Nah, caranya gimana Pak buat ngajak orang tua murid bisa terlibat dalam pendidikan alternatif? Kan tadi kan Pak Toto sampaikan kalau orang tua harus terlibat aktif ya. Saya waktu itu pernah juga ke Salam Pak. Waktu itu saya pernah ke Salam juga dan saya memang melihat kan itu di tengah sawah, kemudian saya melihat mereka bermain di sawah, pada waktu itu mereka juga bermain di air gitu. Mereka sampai waktu itu megang, ada yang nemu ular sawah gitu Pak, ular sawah. Terus dia bilang gini, Mbak, gitu manggil saya Pak, Mbak, aku nemuin ular sawah, terus mereka pegang gitu Pak. Saya waduh gitu. Oh, jadi mereka karena terbiasa di lingkungan yang kesehariannya ya Pak. Ya sejak awal memang kita kalau di mana-mana yang dites kan anak ya. Kalau di Salam ya yang kita tes orang tuanya. Kamu mau caranya, Pak? menyekolah, ya dialog lah. Kamu mau nyekolahkan anak ke sini, yang kamu pikirkan apa? Sementara Salam begini-begini. Nah kalau nggak setuju ya sudah, nggak usah masuk ke sini gitu loh, daripada nanti bikin masalah di jalan kan gitu. Jadi sejak awal memang kita yang utama adalah dialog dengan orang tua gitu, karena mereka yang punya anak kan. Nah itu kita dialogkan, coba pikirkan dulu, kalau enggak ya jangan masukin ke sini gitu, daripada nanti di tengah jalan menganggap ini sekolah kok macam kayak gini gitu. Sejak awal udah kita omongin itu A sampai Z-nya. Berarti yang ditanteng bukan anaknya ya Pak ya, tapi orang tuanya ya. Nah, takutnya di tengah jalan orang tua ngerasa kok anakku kayak nggak diajarin apa-apa gitu ya Pak ya. Nah itu udah nggak boleh terjadi, karena sejak awal kita udah prinsip-prinsipnya udah kita kemukakan di depan, udah diomongin di depan. Ya Pak, ini ada satu komentar sih, bukan pertanyaan Pak. Seragam sekolah tuh juga sebagai alat penyeragaman juga ya Pak, hehehe gitu. Itu komentar aja deh. Kemudian ya mungkin menurut Bapak gimana Pak? Makanya di Salam nggak ada seragam itu ya, itu ya nggak ada, nggak, apalagi baju pakaian, mata pelajaran aja nggak ada kok. Yang ada adalah mulai dari apa yang mau mereka lakukan. Jadi memang betul salah satu bentuk penyeragaman yang melalui pakaian juga itu loh. Makanya kita nggak ada seragam lah.
Ya. Nah, ini Pak, ada orang tua dari Mas Yusto, orang tua tuh kadang khawatir masa depan anaknya, jadi selalu mencoba masukin anaknya ke sekolah favorit. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau menurut Ya Pak Toto itu, sendiri. ya kalau menurut saya orang tua yang kena tahayul itu. Kalau Karena saya sih nggak percaya. Nah, ya itu kan tahayul, itu ada sekolah favorit, ada. Itu menurut saya tahayul gitu, nggak ada itu. Itu karena sekolah menjadi barang dagangan, akhirnya kan butuh reklame. Jadi reklamenya ini sekolah berbasis apalah, sekolah berapa itu menurut saya karena barang dagangan saja gitu. Itu tahayul menurut saya. Dari Oke. soal itu problem di otaknya orang tuanya itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau di Salam ini anak diberi apa ruang untuk berekspresi, untuk menentukan sendiri apa yang kemudian menjadi menarik buat dia, pembelajaran yang menarik ya, Pak. Selain Ya, itu ya, juga orang tua wajib ya hukumnya Pak terlibat di ya, dalam proses wajib. pembelajaran. Ya, Jadi malah justru kalau kamu teman-teman nanti berencana memasukkan sekolah anaknya sekolah, ini yang ditanteng bukan anaknya yang sekarang di sini, yang ditanteng orang tuanya. Nanti jangan ya, sampai di tengah jalan, kemudian orang tua bilang, kok anakku kayak nggak diajarin apa-apa gitu ya. Nah, Pak Toto, terus kalau kurikulumnya Pak, kan tadi kurikulumnya dibuat sendiri. Nah, terus ketika ya, mereka misalnya nih ya Pak, misalnya SD di Salam, lalu SMP mau masuk sekolah umum gitu ya, itu gimana ya ya. Pak mekanismenya? Apakah juga Salam ikut ujian nasionalnya pemerintah atau seperti apa Pak? Ya, kemarin-kemarin begitu, kita ikut ujian, ikut persamaan ya, ikut ujian Oh, persamaan ya. Dan banyak juga yang dari Salam ke tempat lain gitu karena pindah atau apa ya, banyak sudah. Ada oh yang jadi sekarang udah mau jadi nggak kuliah usah dan khawatir ya sebagainya. Pak ya? Ya, nah kalau Salam kan ini izinnya itu kan PKBM ya, itu sebenarnya paket itu izinnya. Iya. Nah, itu kalau pakai kelas perizinan itu kan yang paling rendah itu, kasta yang paling rendah sebenarnya. Tetapi kenapa kita menggunakan itu ya karena masih masih leluasa, masih punya banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kalau kita izinnya formal ya sudah macet gitu loh. Kurikulum harus pakai kurikulum nasional, terus apa namanya, nanti gurunya harus akreditasi. Padahal Oke. padahal padahal yang model kayak Salam kadang-kadang yang problem malah guru yang diakreditasi malah problem gitu loh. Karena di tempat Oh, saya nggak boleh ngajar, nggak boleh iya, fasilitator mengajar itu nggak boleh. Dia tugasnya itu menemani, berdiskusi, apa bukan iya. ngajar termometer adalah atau apa adalah, nggak ada di Salam kayak gitu. Terus Maka gimana Pak pertama yang jelasinnya Pak? ya ya Jelasinnya gimana? Misalnya tadi satu contoh kecil yang soal termometer itu gimana Pak? Biar lah kan teman-teman yang ada ini tahu apa bedanya pembelajaran di sana. Jadi misalnya tadi Bapak sampaikan nggak ada menjelaskan tentang termometer adalah. Lalu gimana membuat si siswa, si anak atau si remaja itu paham ini termometer sampai pada kegunaannya. Gimana Pak? Sesederhana itu. ya tergantung, makanya riset itu kan menghadirkan peristiwa sebetulnya. Nah sekarang kalau risetnya adalah riset apa menelurkan kok menelurkan menetaskan telur ya kan, menetaskan telur Hmm? pakai mesin itu kan dibutuhkan ukuran suhu udara kan. Nah baru di situ Oke. ada kebutuhan termometer. Nah barulah bolehlah, karena anak nggak ngerti sejarahnya termometer baru diceritani ini dulu termometer itu asal usulnya. Oh. Lah kalau nggak ada peristiwanya ngapain kita belajar termometer, mau nggak ada gunanya. Oke. Nah Oh, sayangnya, kamu tuh sayangnya kan saya udah kamu kan lulus sekolah, Pak. Nah iya, kamu kan sekolah itu mempelajari antah berantah yang nggak jelas gitu loh, yang nggak ada Sayangnya gunanya saya tiap udah hari lulus nih, gitu. Pak. Coba, coba apa namanya? Coba Salam ada waktu saya masih sekolah ya, Pak ya. Kayaknya saya lebih Ya, tertarik buat masuk ke Salam, Pak. ya makanya udah bikin sendiri aja. Iya. Nah, Pak, ini ada apa namanya? Ini aja komentar aja sih.
Belum lagi kayak ruangan kelas, siswa yang dipaksa ngadep ke depan dan guru di depan nggak pernah duduknya sejajar. Ada dari Naufal Afif, kemudian ada dari Mas Reza nih Pak, kayaknya penggemar beratnya Pak Toto nih. Sepertinya pemirsa live IG harus baca buku-buku karya Pak Toto dan kawan-kawan gitu. Jadi kayak ini fansnya Pak Toto nih. Kemudian habis baca bukunya makin terbuka semua tentang pendidikan. Ya, ya, memang mestinya baca buku saya dulu baru diskusi nih, baru oke itu. Jadi pertanyaannya, iya, wong itu udah. Jadi ada dua buku nih, yang satu adalah saya yang menulis, itu lebih ke cara berpikir ya, lebih ke filsafatnya, kenapa bikin salam dan sebagainya. Itu judulnya Sekolah Biasa Saja. Nah, yang buku kedua itu sekolah apa ini, itu yang nulis adalah fasilitatornya, artinya praktek sehari-harinya kayak apa. Nah, karena dulu sering ditanyakan ini gimana sih prakteknya gitu, setelah baca buku saya itu menanyakan kira-kira prakteknya kayak apa, lalu akhirnya fasilitator nulis, jadi dua buku itu sudah bisa menggambarkan tentang salam seperti ya, apa. Pak, gitu. Nah, ya. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya pengen tahu lebih dalam gitu, Pak Toto tadi informasiin kalau setiap tahun bikin workshop ya. Nah, kemudian yang kedua ternyata itu juga diulas di dalam buku yang versi Pak Toto yang nulis atau versi fasilitator-fasilitator. Jadi biar teman-teman punya bayangan sebetulnya apa yang dilakukan, pendidikan apa yang mungkin dilakukan di sana. Nah, ini Pak, sekarang ada pertanyaan lagi Pak. Kalau tadi kan Pak Toto sempat bilang sebenarnya anak-anak itu sudah terbiasa dengan model mengatur waktu sendiri gitu ya. Nah, di situasi COVID ini Pak, kemudian model pembelajarannya seperti apa? Apakah sama dengan sekolah yang lain dengan model sekolah online juga gitu atau seperti apa Pak? Ya, online itu karena kita nggak bisa ketemu kan. Jadi ya sekarang menggunakan WhatsApp grup yang ada di orang tua, setiap kelas itu juga pakai Zoom macam-macam. Tetapi kan yang membedakan kan nggak ada PR apa kan nggak ada, bang, mereka udah punya agenda. Artinya menggunakan media komunikasi itu lebih untuk diskusi mereka itu kayak apa perkembangannya, mereka menceritakan selama di rumah dan sebagainya, lebih untuk itu karena nggak bisa ketemu. Tapi nggak ada guru kasih PR apa ya, nggak ada, bang, mereka udah punya sudah punya jawab sendiri agenda ya bahwa mereka sudah karena sudah punya rencana ya paling kreativitas, karena hampir setiap hari di rumah ya kreativitas gimana supaya nggak jenuh dan sebagainya. Tetapi hampir tidak ada problem untuk pada urusan proses belajar itu, nggak ada masalah itu. Karena gini loh, yang paling penting gini, ini pengertiannya belajar itu sendiri apa sih? Pengertiannya belajar di banyak orang itu kan belajar artinya membaca buku mata pelajaran. Kenapa membaca buku mata pelajaran? Karena akan ulangan atau ujian. Nah, di salam nggak ada bahasa, nggak ada pertanyaan orang tua, kamu udah belajar atau belum, nggak ada. Yang ada kamu melakukan apa hari ini, sudah nulis jurnal apa belum, karena bagi kami apa saja ya belajar gitu loh. Problemnya ini di situ. Jadi nggak ada pertanyaan orang salam tanya ke anaknya itu, kamu udah belajar apa belum, nggak ada itu. Jadi apa yang sudah kamu lakukan hari ini gitu ya Pak ya? Atau kamu melakukan apa saja hari ini gitu loh. Udah nulis jurnal, bahkan malah sudah terbiasa untuk bikin jurnal ya Pak ya? Lah iya, mereka sekarang tiap hari kalau pakai Zoom atau pakai apa namanya, ya terutama pakai Zoom ya, itu setiap anak mempresentasikan jurnalnya. Selama biasanya kan nggak tiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari. Nah, setiap anak presentasi melalui jurnalnya itu. Itu yang membedakan dengan tempat lain. Jadi nggak ada masalah di tempat saya gitu. Masalahnya nggak bisa ketemu aja udah itu. Masalahnya jadi nggak bisa main di sawah di sekolahan ya Pak ya? Iya, itu aja. Itu aja ya. Tetapi
nggak ada problem untuk urusan belajar gitu. Ya, Pak, Itu. ini ada yang tanya tadi Pak, bukunya itu satu sekolah biasa aja, satunya sekolah apa ini, benar kan Pak? Iya, betul ya. Oke, jadi teman-teman itu tadi Kak, bukunya. tolong dicatat aja, Kak. Soalnya ini bukunya terbatas. Ini minta tolong dicatat nomor, ya. Nomor teleponnya ya, Mas. Iya Pak. Nomor nanti, teleponnya berapa? Ya, jadi teman-teman habis ini bisa follow ke Instagramnya Pak Toto. Ya, di @toto_harjo. Jadi nanti bisa nanti bisa lewat situ, nanti tak kasih Instagramnya Pak Toto untuk bisa tahu informasi lebih banyak soal salam. Kayaknya salam ada juga Instagramnya saya tadi lihat ya. Iya, ada salam Yogyakarta ya, salam Yogyakarta. Jadi kalian nanti kalau yang penasaran banget dan pengen tahu detail informasinya, kalian boleh follow Instagramnya Pak Toto dan Instagramnya Salam. Oke Pak, ini ada juga komentar nih Pak. Iya, baca kedua bukunya sama buku sekolah itu candu, penulisnya Rom Topati Masang. Ada pengakuan juga dari Pak Toto. Ya. Kemudian ada saya kan juga dulu. Saya kan dulu kan di INSIS, jadi awal cara berpikirnya yang karena kita di INSIS sudah terbiasa bergumul dengan apa yang disebut popular education, sebetulnya pengaruh pendidikan popular education ya cukup tinggi sebetulnya. Ya. Oke, jadi ada kaitannya itu dengan bukunya Pak Rum itu. Pak Rum ya? Ya. Ya, ini ada juga Pak dari Mas Yusto, kayaknya dia telat nih gabungnya. Jadi tanya, Pak, cabang sekolah salam di provinsi lain sama nggak? Atau ada ciri khasnya di tiap kota? Mas Yusto, salam nggak buka cabang, cuman ada di Jogja. Kalau ada di provinsi lain, itu bukan salam, tetapi pembelajarannya dari salam. Bener, Pak? Ya, dan kalau Mas Yusto mau buka, ya oke lah, nggak apa-apa. Dan bisa kita bisa bantu apa yang mesti harus dilakukan, nggak masalah gitu. Nah, tuh Mas Yusto, kalau misalnya Mas Yusto berniat buat buka, bahkan Pak Toto dan tim Salam itu terbuka sekali untuk bisa mendukung, mensupport kebutuhan, misalnya kebutuhan metode pendidikannya seperti apa. Ya, kemudian ini Pak, pengalaman. ada komentar juga nih menarik. Wah, ini teman-temanku sarjana pendidikan agaknya kurang beruntung tidak segera melihat live ini gitu. Kayaknya dia ini sarjana pendidikan nih Pak. Kemudian ada juga sebentar Pak, ada pertanyaan. Sebentar Pak Toto, itu di Salam tuh ada ujian-ujian atau enggak seperti kenaikan kelas atau buat kelulusan gitu. Jadi kayaknya udah kita bahas ya Pak. Tapi kalau soal kenaikan kelas ada nggak Pak di situ Pak? Ada, cuma kan gini, jadi kalau di Salam itu kita tidak mengenal kompetisi ya, tidak ada ranking, nggak ada, karena setiap anak punya sejarah, punya proses masing-masing kan. Tapi yang ada nggak ada ulangan ya, yang ada setiap selesai mereka proyek risetnya selesai, mereka akan presentasi di depan orang tuanya, di depan teman-temannya. Bahkan di Salam ada namanya bulan presentasi yang secara umum kita selenggarakan. Biasanya orang luar juga pada datang. Jadi mereka presentasi dilihat banyak orang juga, termasuk bukan hanya orang tuanya sendiri ya. Itu ada bulan presentasi namanya ya. Oke, yang tadi disebutin sama Pak Toto pelibatan orang tua dan masyarakat ya Pak ya. Jadi terbuka juga buat misalnya ada masyarakat yang ingin datang gitu ya. Ya. Jadi kalau nggak salah setiap 2 bulan itu ada bulan presentasi. Bulan presentasi ya. Ya, oke. Ya, Pak Toto ini nih. Kan sekarang tadi Pak Toto sampaikan bahwa bedanya adalah di situasi ini sebetulnya teman-teman yang sekolah di sekolah pendidikan alternatif itu sudah terbiasa membuat jadwalnya sendiri, sudah terbiasa menyusun agendanya sendiri, tapi kemudian sesekali akan menggunakan fasilitas online. Nah, ada pertanyaan nih Pak, kan banyak banget yang mengeluhkan ya soal kuota, jadi siswa malas belajar dan kurang kritis karena ada beberapa sesi dan pelajarannya berjalan seperti satu arah gitu. Kalau di
apa di Salam seperti apa Pak? Tadi kan mereka presentasi tuh Pak. Jadi lebih ke siswanya yang presentasi kemudian dikomentari atau satu arah dari siswanya aja? Ya, mereka presentasi dari apa yang mereka lakukan kan. Yang jelas karena mereka itu melakukan ya, mereka piawai mempresentasikan karena bukan hafalan. Nah, ya semua yang hadir itu bisa bertanya, bisa konfirmasi, bisa macam-macam. Jadi ini bagaimana anak mempertanggungjawabkan risetnya itu diuji di situ gitu loh. Bahkan dari kelas 1 udah presentasi, udah biasa kayak gitu. Jadi kelas 1 SD, Pak? Iya. 1 SD? Loh iya, mereka udah belajar retorik, artinya kan secara tidak langsung presentasi itu kan mempraktekkan retorika pengalaman dia dan sebagainya, itu udah biasa. Jadi cara ujiannya ya presentasi. Biasanya ada 2, 1 itu menulis, yang kedua adalah dipresentasikan gitu loh. Oke. Jadi ruangnya benar-benar dibuka sesuai dengan apa ya? Kayaknya anak itu diberi ruang betul bagaimana dia mengekspresikan kebutuhannya, bagaimana dia mengekspresikan dirinya ya Pak ya. Nah Pak, ini ada pertanyaan, gimana Pak standar akreditasi pada BAN, bentuk sekolah, Salam Pak, dan standar minimal penyelenggaraannya? Kalau ini mungkin gimana sih sebetulnya akreditasinya Pak dari Salam sendiri? Nah, ini juga tahayul lain lagi nih. Ini juga salah satu tahayul ini. Nah, kalau kita ya apa sih akreditasi itu, yang diukur itu apa? Ya kita dari dulu diakreditasi apa nggak tahu, apa B atau C nggak tahu. B kalau nggak salah ya, nggak apa namanya nggak naik-naik gitu. Nah, kita nggak urusan, bang, orang tua nggak ada masalah, kita nggak ada masalah kok. Jadi nggak naik-naik akreditasinya ya nggak. Nah, cuma saya suatu saat agak penasaran ya, kenapa nggak naik-naik, coba dicek kayak apa gitu. Ternyata kenapa nggak naik-naik ya, kenapa nggak naik-naik, karena kita tidak pernah ngirim guru atau apapun ke pelatihan mereka, dinas. Oke. Nah, logikanya bang, ini sesuatu yang berbeda, masa saya suruh dilatihkan ke sana terus ngapain gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, ya nggak ada masalah, akreditasinya nggak naik-naik ya nggak ada masalah juga gitu loh. Apa sebetulnya anunya sama dengan ranking apa itu semua mitos gitu loh. Nggak apa sih guna kesehariannya itu apa gitu. Jadi nggak ada masalah untuk saya gitu. Ya, jadi sebetulnya orang tua itu menerima model pendidikan seperti ini ya Pak ya, karena menerima model pendidikan seperti ini. Jadi kalau orang di luar Salam itu, wah ini sekolah nggak bener ya biarin aja. Yang paling penting orang tua di Salam nggak ada masalah. Kalau orang tua Salam itu mempertanyakan hal-hal kayak gitu, wah itu masalah untuk saya gitu loh. Namanya ada pertanyaan kayak tadi tuh, ini anunya apa namanya, standarnya apa? Kalau ada pertanyaan itu, dari orang tua Salam, Mbak, ini bermasalah menurut saya. Tapi kalau orang luar mempertanyakan ya nggak masalah. Ya, nah ini tuh ada komentar Pak dari Mbak Kanya K. Utami, Pak pendidikan populer juga keren gitu ya. Balik lagi ke setiap pilihan masing-masing ya Pak sebetulnya ya. Betul, ya. Nah itu urusan ini loh. Menurut saya pendidikan itu tidak netral. Jadi pendidikan itu mesti harus memihak sesuatu. Pendidikan itu punya mau-mau, nggak ada yang netral. Nah saya nggak netral. Saya tidak netral cara berpikirnya. Jadi ya pilihannya itu salah satunya gitu. Kalau Anda cara berpikirnya nggak ke situ ya jangan milih sekolah kayak ini, nanti malah menyesal gitu loh. Ya, jadi balik lagi
Kanya ya, balik lagi Iya, sebetulnya semua balik ke pilihan masing-masing. Jadi bisa dilihat iya, kalau iya. kamu merasa lebih nyaman di pendidikan yang umum gitu atau yang populer, ya nggak apa-apa ke sana. Tapi kalau kemudian mau memilih pendidikan alternatif, nah salah satunya adalah kita bisa sharing bareng Pak Toto. Nah ini ada yang keren nih Pak dari Asmara Danang. Saya birokrat dinas pendidikan yang selalu di belakang pejuang-pejuang seperti Pak Toto dan Buahya. Ini kayaknya fansnya juga. Hmm. Kemudian dari Mas Reza, statement sebentar Pak. Statement dari ini nih. Statement Pak Toto tentang akreditasi persis sama dengan Ibu Sri waktu seminar di Bandung. Kemudian oh alah, maaf Mbak Kanya. Maksudnya pendidikan populer buku Mbak, hehe, bukan Oh, pendidikan yang iya, iya. populer. Maaf Mbak Kanya, salah. Saya memahami dan juga Pak Toto juga salah. Jadi maksudnya buku Pak, buku. Ah, Itu Pak, tadi kita iya, pikir. iya, Oke, sorry Mbak itu Kanya. itu buku buku saya lama dulu di Ya, institut. Oke. Ya, teman-teman, saya tadi sempat dapat kiriman dari Pak Toto yang video apa Jagongan Merdeka ya Pak ya. Ya, Nah, ya, saya tertarik sama satu kalimat ini dari Pak Toto tentang ideologi Ki Hajar Dewantoro. Visinya adalah membangun urip bebrayan dan ya. kemudian membangunnya adalah ekosistem. Itu gimana Pak maksudnya Pak? Ya tadi, jadi kalau menurut saya metode teknik, apalagi teknik ya, itu sebenarnya nomor kesekian. Karena Oke. yang utama adalah ekosistem. Nah, ekosistem yang saya maksudkan adalah ya ada di situ ada orang tua, ada anak, ada penyelenggara, ada masyarakat yang terkait. Nah, itu ekosistemnya. Nah, ini gimana nih ekosistem ini uh, tidak terlalu jauh ya cara pandangnya, tidak terlalu jauh ideologinya, memandang kehidupan seperti apa. Nah, itu penting karena sekolah ini mestinya menerjemahkan visi dari ekosistem yang ada ini. Nah, karena visinya bebrayan, otomatis kita tidak mungkin dong ada model-model kompetitif itu nggak ada ya. Adanya adalah bagaimana anak harus berkolaborasi, bagaimana setiap orang bekerja sama, termasuk bagaimana orang dewasa bekerja sama dengan anak-anak, dengan remaja, dengan semuanya di situ. Intinya bahwa pusat pengetahuan tidak hanya di expert. Nah, expert ini kan bisa diterjemahkan guru, dosen itu expert. Nah, di Salam kita memandang semua orang adalah pusat pengetahuan. Makanya ya nggak ada guru malah ya. Kayak ini ya Pak, kayak ajarannya Ki Hajar Dewantoro ya Pak ya. Semua orang Nah, adalah makanya, guru, semua betul buku ya. adalah ilmu, semua Ya, tempat adalah sekolah ya Pak. betul ya. Makanya kayak sekarang ada COVID ya nggak ada masalah sebetulnya. Masalahnya ya hanya nggak bisa ketemu aja itu aja. Toh sekarang Bisa ada ketemu, bisa alat-alat main komunikasi gitu yang ya. tidak masalah ya. Kira-kira Oke. seperti Ya, itu. ya Pak Toto terima kasih sekali apa namanya diskusinya. Tapi saya punya Ya, satu pertanyaan Pak. Saya punya satu pertanyaan. Kebetulan kalau Unala kan memang fokusnya di isu kesehatan reproduksi, ya Pak ya. ya. Di Salam sendiri Pak, apakah pernah ada diskusi atau apapun bentuknya ya, atau riset dari anak yang sekolah di situ tentang ketika mereka pubertas, ketika mereka sudah menstruasi, ketika sudah mimpi basah, ada perubahan soal tubuhnya, itu pernah nggak Pak didiskusikan di situ Pak, kalau di Salam? Kita kan melalui peristiwa tadi. Kita kan melalui peristiwa. Jadi ketika terutama usia-usia SMP, SMA yang sudah mulai mengalami memasuki dunia remaja dan memasuki tanda-tanda, ya itu kan peristiwa, ya itu jadi pelajaran, kita diskusikan, kita dialogkan. Jadi biasa kayak gitu. Termasuk apa saja kita bicarakan gitu. Karena yang utama adalah kita belajar dari peristiwa, itu yang paling penting. Jadi peristiwa sehari-hari, maka riset yang kita pilih pun
juga riset yang sehari-hari, bukan riset yang nggak ada di langsung ya Pak sehari-hari. ya? Betul ya. Yang dialami langsung sama teman-teman remaja di situ ya Pak? Iya. Jadi itu otomatis itu pasti ketemu gitu loh. Karena antara fasilitator dengan siswa ini juga tidak terlalu berjarak ya, untuk diskusi-diskusi seperti itu nggak ada masalah di Salam gitu. Oke, nah Pak, nanti kapan-kapan kita bisa kolaborasi kalau udah sudah aktif sekolahnya sama Unala. Kebetulan kalau di Unala ini kita kolaborasi dengan dokter dan bidan swasta. Jadi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan atau mereka bisa kita dorong untuk misalnya kalau ada kebutuhan sampai ke pemeriksaan fisik atau kemudian ada kebutuhan konseling, itu bisa datang ke layanan kita secara gratis Pak, secara gratis. Jadi nanti kita bisa kolaborasi dan bisa ngobrol juga sama orang tua, karena orang tua juga harus tahu ketika anaknya mulai pubertas pasti punya kebutuhan lain gitu ya Pak, dibandingkan sama yang ini satu contoh aja ya, ketika udah SMP mulai anak-anak mulai pacaran apa nggak ada masalah di tempat saya karena terbuka, semua orang tahu dia lagi senang dengan siapa. Ini orang tua juga ngerti dan nggak ada hal yang biasa aja, semua orang bisa ngelihat, bisa, jadi nggak ada problem itu. Ya Pak Toto, terima kasih sekali. Kalau di Instagram kita cuma bisa 1 jam. Kalau nanti sudah lewat 1 jam kita akan ke close, kemudian harus masuk lagi. Nah, sebelum ini saya pengen Pak Toto bisa kasih pesan untuk teman-teman remaja yang saat ini lagi pada ngikutin live IG kita terkait dengan pendidikan, seperti apa Pak? Silakan. Ya, ini kalau untuk remaja ya, saya kira gini, usia remaja itu tidak lama, sangat cepat. Saya kan udah tua, jadi mengalami remaja yang loh kok tiba-tiba cepat sekali gitu. Maka menurut saya jangan sia-siakan waktu, segera temukan posisimu di mana. Temukan gini, kalau SMA di Salam, semester pertama itu yang dilakukan adalah bagaimana setiap anak menemukan passionnya di mana. Itu, nah itu semester. Nah, menurut saya teman-teman remaja ini harus segera temukan passionnya di mana. Nah, dari situ teruslah diperdalam, jangan buang-buang waktu menurut saya, karena masa-masa remaja itu nggak terlalu lama, cepat sekali. Saya pesannya itu aja. Nah ya sudah, sekarang yang harus diubah itu cara membangun cita-citanya itu, jangan kayak orang umum jadi udahlah jadi manusia biasa saja, tetapi memiliki kemampuan, memiliki sikap, memiliki cara berpikir yang bagus, itu aja udah. Mau jadi apa nggak penting itu. Kira-kira itu kalau pesan yang saya. Penting jadi manusia ya Pak. Iya, jadi manusia aja, biasa aja lah. Manusia biasa-biasa saja, nggak usah yang hebat-hebat lah. Itu nanti malah masalah itu yang hebat-hebat. Terima kasih Pak Toto. Sebelum kita tutup, saya mau ngumumin 4 akun yang tadi sudah terlibat aktif di pertanyaan-pertanyaan, sudah dipilih oleh teman-teman admin. Yang pertama do_astri, kemudian yang kedua c.craftjogja, kemudian yang ketiga Yusto Fernando, kemudian yang keempat ada Tasya Ea gitu. Nah, ada 4 akun, silahkan follow Unala, kemudian DM Instagramnya Unala, gimana caranya bisa dapetin tumbler Unala. Jadi kita akan bagi 4 tumbler ini untuk 4 orang yang tadi aktif bertanya di live Instagram kita. Lalu teman-teman boleh banget nanti DM kalau butuh konsultasi. Ini bisa ke sini, bisa DM Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter, atau WA ke nomor 081125555390. Nanti ada teman volunteer, Mbak Venita bisa menuliskan nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa WA, bertanya informasi, nanti yang jawab adalah Dokter Mitra Unala. Mungkin itu Pak Toto. Terima kasih sekali, sehat selalu ya Pak ya.
Oke, terima kasih. Ya, terima Besok kasih. Ya, teman-teman yang ingin, saya besok akan live juga dengan kandidat doktor orang oke, Indonesia di Finlandia. Nah, saya mau oke. ngobrol, orang kan sekarang ini mikirnya kalau pendidikan Finlandia, kayak apa sih? Sementara di sekitar kita juga nggak tertarik gitu. Kalau Ya, Finlandia, nah besok saya akan ngobrolin soal-soal kayak gitulah. Oke, boleh terima Pak, kasih nanti banyak. di-share di DM ke Instagramnya Unala ya Pak, untuk kita juga bisa bantu Oke, share ke teman-teman semua. Oke, oke, terima kasih ya, Pak ya. Toto. Terima kasih Oke, teman-teman semua. Oh terima iya, kasih banyak. ya saya mau sampaikan nanti pantengin Instagram Unala. Besok kita mau ngobrol bareng dengan Kak Rachel Amanda. Siapa dia? Nanti kita cek di Instagramnya Unala. Malam hari ini kita akan Rahel upload itu Amanda informasi. sama salam kan? Nanti Pak, cek dulu di Instagramnya Unala ya Pak. Itu orang salam ya. Anak salam Bukan, kayaknya. bukan, Bukan. bukan, bukan. Oh, tak pikir anak Ya, SMA salam. bukan, bukan. Ya, terima kasih Pak Toto, matur nuwun, matur nuwun. Oke. Dan terima kasih teman-teman Yuk. semua. Sampai jumpa besok.